Sejarah asal muasal cerita dari vampir. Kerap melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap musuh-musuhnya. Sebelum melanjutkan nonton video ini, seperti biasa gue minta dukungannya dari kalian untuk like postingan ini, share ke sosmed kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini. Gue hitung sampai 3 dari sekarang. 1, 2, 3, subscribe. Terima kasih. Halo guys, what's up? Balik lagi dengan gue Dunia Fadli. Gue baru aja nyelesain nonton series di Netflix yang berjudul Van Helsing. Mungkin kalau kalian yang belum nonton, series ini merupakan series yang menurut gue recommended banget buat kalian tonton. Itu ada 4 season. Satu season sekitar ada 13 episode. Nah, cerita dari Van Helsing ini mengisahkan tentang seorang keturunan pemburu vampir dari klan Van Helsing. Dan karakter utama dari serial ini akan mengalami perubahan gender. Seperti kita ketahui, tokoh pemburu vampir terkenal ini lebih dikenal sebagai sosok pria. Namun, pada serial yang satu ini tokoh utamanya akan diperankan oleh artis wanita bernama Kelly Overton. Overton merupakan artis yang kita kenal dengan serial Legend sebagai Nina Brenner dan serial True Blood. Sekarang dalam serial baru ini, dia akan berperan sebagai Vanessa Van Helsing yang hidup di dunia pasca kebangkitan para vampire. Vanessa harus dapat memimpin para umat manusia yang tersisa untuk bertahan hidup dan berperang menghadapi para vampir ini. Nah, kurang lebih itu ceritanya seperti itu. Dan menurut gue cerita ini punya plot twist yang banyak banget. Dan buat kalian bener-bener kalau kalian ngikutin nontonnya dari episode per episode tanpa kalian skip, itu pasti akan menemukan sebuah jalan cerita yang tidak mudah ditebak. Karena di cerita ini salah satu kelebihan dari Vanessa Van Helsing itu adalah apabila kalau dia tergigit oleh vampir atau dia menggigit vampir, itu vampir tersebut akan berubah menjadi manusia. Nah, karena salah satu kelebihan ini, jadi banyak di cerita tersebut yang mana yang tadinya adalah musuh dari Vanessa, itu malah bisa jadi temannya, teman seperjuangannya dalam memburu vampir. Dan apabila dulunya teman Vanessa, ternyata di cerita selanjutnya justru dia salah satu musuh terbesar dari Vanessa. Nah, cerita-cerita seperti ini yang banyak sekali dimuat dalam serial Van Helsing tersebut. Jadi, saran gua, kalian bisa coba mulai nonton buat yang belum nonton seriesnya, karena recommended banget. Kalau gue nilai dari 1 sampai 10 itu ada di angka 9 sih. Dan series ini sebenarnya akan ada satu season lagi di season 5. Dan kemungkinan itu akan rilis di akhir tahun 2020 ini gitu. Jadi itu juga final season akhir dari cerita Van Helsing akan ada di season kelima. Itu sih yang gue baca dari media-media gitu. Berbicara tentang Van Helsing dan berbicara tentang vampir, itu banyak hal menarik sih yang bisa kita bahas. Salah satunya adalah pertanyaan yang sering banget muncul di mana-mana, yaitu apakah vampir itu ada atau mitos? Nah, gue pengen bahas sedikit dengan kalian di sini. Ternyata walaupun sebagian besar orang beranggapan vampir itu adalah mitos, tapi ada beberapa fakta menarik yang berkaitan dengan vampir atau Dracula. Nah, kita coba yang pertama ya. Sejarah asal muasal cerita dari vampir. Nah, di zaman dahulu, lebih tepatnya di abad ke-16, Eropa bukanlah sebuah benua dengan negara-negara maju seperti saat ini gitu. Nah, zaman dulu itu segala macam tahayul pun ada. Dan salah satunya tahayul tentang vampir gitu. Nah, menurut National Geographic, ketika 2006 silam, seorang ilmuwan dan arkeolog menemukan tengkorak dari jenazah yang dikuburkan pada abad ke-16 silam di Italia. Ternyata jenazah tersebut dikuburkan dengan cara yang tidak lazim. Tidak lazim di sini maksudnya dilakukan karena
adanya kepercayaan bahwa mayat yang dicurigai bekas tukang sihir akan bangkit kembali sebagai makhluk penghisap darah. Bukan hanya Italia, wilayah lainnya seperti Bulgaria, Rumania, Jerman, Prancis, dan Irlandia juga tak luput dari kepercayaan mitos ini gitu. Fakta menarik selanjutnya, yang menarik nih, bahwa ternyata sebenarnya vampir atau Dracula itu di zaman dulu memang ada, tapi bukan seperti yang digambarkan oleh film-film zaman sekarang gitu. Jadi sejarahnya dimulai dari salah satu cerita menakutkan. Itu lahir dari kisah Vlad Dracul namanya, sang penyula atau Vlad the Impaler, yang merupakan kisah nyata tentang kekejaman seorang pangeran Wallachia yang berkuasa di beberapa bagian Eropa, terutama di Rumania. Vlad Dracul memiliki metode sadis dan psikopat yang ia jadikan salah satu strategi dalam sebuah peperangan darat. Seperti dilansir dalam halaman studi, Vlad kerap melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap musuh-musuhnya. Cara yang paling terkenal adalah ia menyula atau menusuk tubuh musuh dengan tombak panjang dan dibiarkan berdiri selama berhari-hari. Cara ini sangat efektif membuat pihak musuh ketakutan dan akhirnya musuh dapat dipukul mundur. Fakta menarik selanjutnya dari vampir ini, cerita vampir itu yaitu adalah Bram Stoker, bapaknya novel Dracula. Nah, hampir seluruh ide atau cerita dalam dunia perfilman, khususnya Hollywood, dipengaruhi oleh cerita dalam buku yang ditulis oleh Bram Stoker. Bram ini lahir sekitar tahun 1847. Bram Stoker sebenarnya bukanlah lulusan sastra, melainkan lulusan matematika di Trinity College Dublin, Irlandia. Biografi menuliskan bahwa Bram Stoker memulai menulis dengan karya pertamanya yang berjudul The Primrose Page pada 1875. 2 tahun kemudian, ia menerbitkan sebuah karya yang sangat terkenal hingga ini, yaitu novel berjudul Dracula. Nah, novel berjudul Dracula inilah yang dijadikan cikal bakal cerita-cerita horor vampir ala dunia barat hingga saat ini. Fakta menarik selanjutnya, bahwa sebenarnya ada sebuah kelainan langka yang namanya sindrom vampir. Namanya adalah porfiria. Porfiria ini adalah sindrom langka yang gejalanya mirip dengan vampir, yaitu penderita dari sindrom ini terlalu peka dan sensitif terhadap sinar matahari, bahkan akan membuat tubuh mereka mengalami yang namanya luka bakar cukup serius apabila terpapar sinar matahari secara langsung. Apa sih penyebabnya? Sindrom atau penyakit langka ini timbul karena pembentukan heme dalam sel darah merah yang tidak sempurna. Heme sendiri adalah sejenis zat protein yang dapat mengikat zat besi dan oksigen di dalam darah. Laman Healthline menjelaskan bahwa kulit seseorang yang terkena sindrom ini akan luka dan melepuh jika terkena sinar matahari langsung. Itulah sebabnya porfiria juga umum disebut vampire disease alias penyakit vampir. Dan fakta menarik terakhir, bahwa saat ini vampir kerap kali menolong industri perfilman untuk mendulang untung. Ya, banyak banget film atau serial yang mengangkat kisah vampir atau Dracula atau Wolfman gitu, manusia serigala. Jadi contohnya kalau film tuh ada Twilight, ada Underworld, ada, ya kalau kalian punya rekomendasi film-film berjenis vampir bisa komen di kolom komentar. Dan kalau seri-series banyak sih, ada ya Dracula sendiri judulnya, ada Van Helsing, ada film Van Helsing, ada True Blood. Jadi banyak sekali memang film atau series yang mengangkat tema tentang vampir gitu. Jadi walaupun sebenarnya secara teori, secara fakta real belum bisa dibuktikan apakah vampir itu beneran ada, vampir yang penghisap darah itu apakah beneran ada. Dan meskipun itu hanya mitos, tetap saja banyak orang yang sangat suka untuk menonton atau membaca cerita-cerita seperti itu gitu. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang vampir yang semoga bisa bermanfaat buat kalian. Mana nih fakta yang paling menjutkan kalian? Boleh komen di kolom komentar. Oke? Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa seperti biasa minta dukungan kalian untuk like kalau kalian suka dengan postingan ini dan subscribe channel ini, oke? Sampai jumpa lagi di Dunia Fadli.